Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Haleluya. Biarlah malam hari ini menjadi hari yang penuh syukur. Kenapa? Tuhan Yesus melawat kita semua. Tuhan Yesus menggenapi janjinya buat kita semua. Kasih-Nya buat saudara dan saya adalah kasih yang sempurna. Dan pada hari ini, di atas kayu salib, Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Saudara adalah anak-anak tebusan Tuhan. Saudara adalah umat-umat yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Saya mengajak malam hari ini, keluarga demi keluarga, bersama-sama kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Dan kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupmu tebus dosaku. Engkau mati bagiku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Bersama katakan, tak dapat ku selami. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupmu tebus dosaku. Engkau mati bagiku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupmu tebus dosaku. Engkau mati bagiku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Bersama katakan, tak dapat aku selami. Ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupmu tebus dosaku. Engkau mati bagiku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupmu,
kasih-Mu tak dapat ku balas. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kebaikan-Mu, Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagi bagiku, Kau tebus dosaku, tak dapat ku balas. Kebaikan-Mu, Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli akan setiap kami. Engkau ingin kami hidup bahagia. Terima kasih, kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, anugerah-Mu luar biasa, kasih-Mu sempurna. Kami berikan syukur kami. Kami datang menyatakan syukur kami untuk karya-Mu, untuk pekerjaan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami oleh darah-Mu kami boleh masuk ke hadirat-Mu. Oleh darah-Mu kami bisa bertemu muka dengan muka, bersama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, Sungguh kasih-Mu mengalir. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari nyatakan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru oleh karena darah Tuhan telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini adalah malam syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah berperkara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya. Mari yang bersuka cita bersama-sama kita bertepuk tangan, katakan haleluya. Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Oh haleluya. Bertepuk tangan dan bersuka cita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
saudara yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang telah mengecap segala kebaikannya, anugerahnya yang besar telah diberikan kepadamu. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita bersuka cita mengeluh-elukan betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Ya. Dia sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi kasih Allah yang luar biasa. Di salib, Dia telah menyatakan karyanya yang besar. Di salib, ada kasih Bapa buat saudara dan kita semua. Amin. Di salib, ku lihat kasih Bapa. Ku bebas terlepas dari dosa. Yesus menderita agar ku selamat dan hidupku penuh sukacita.
Ya, benar saudara. Tuhan ingin kita semua bersuka cita. Oleh sebab itu Dia mengundang datang pada salib Tuhan. Di sana ada pemulihan. Di sana ada sukacita besar. Mari bersama-sama pada kesempatan yang indah ini kita mengangkat tangan. Sekali lagi kita nyatakan, sungguh di salib itu ada kasih Bapa, dan hatiku bergembira karena itu. Di salib, ku lihat kasih Bapa, ku bebas terlepas dari dosa. Yesus menderita agar ku selamat, dan hidupku penuh sukacita. Di salib, ku lihat kasih Bapa, ku bebas terlepas dari dosa. Yesus menderita agar ku selamat, dan hidupku penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib yang Kau perbuat dalam hidup kami. Engkau telah melepaskan kami dari kengerian dosa. Terima kasih Tuhan. Aku mau selalu bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami pada malam hari ini. Roh
Kudus yang akan menerangi hati kami, agar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan jatuh di tanah yang subur. Berbicaralah bagi kami semua yang berada di rumah-rumah. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa saudara, Shalom. Saya percaya malam hari ini hati kita limpah dengan syukur. Karena kita tahu hari ini adalah hari yang istimewa. Dunia menamai hari ini Jumat Agung. Kenapa? Karena tepat pada hari Jumat di 2000-an tahun yang lalu, ada seorang pribadi yang agung dan mulia yang mati. Dalam bahasa Inggris dikatakan Good Friday. Jumat yang membawa kebaikan bagi dunia. Jumat yang membawa berkat bagi dunia yang berdosa. Kenapa? Karena Allah menyediakan jalan untuk keluar dari kutuk dan masuk ke dalam berkat. Yesus datang ke dunia menjadi kutuk, supaya dunia yang berdosa diluputkan dari kutuk dosa. Caranya, Yesus harus mati. Yesus sungguh-sungguh mati. Kematiannya diragukan oleh banyak orang. Namun saya berkata kepada kita malam ini, kematiannya bukan sebuah rekayasa, tapi sebuah kenyataan yang tertulis dalam sejarah dunia. Mengapa Yesus mati? Yesus mati karena dosa. Dosa siapa? Dosa dunia, termasuk saudara dan saya. Ada apa dengan dosa? Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Dan tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang terluput dari dosa. Semua terlahir dalam keadaan berdosa, sekalipun tidak berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 dan 24. Mari bersama kita akan baca firman ini. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia berdosa tidak berdaya. Aroma hidupnya adalah aroma maut. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk saudara dan saya. Orang berdosa bagaikan orang yang berada dalam lautan lumpur. Makin dia bergerak di dalam lumpur, makin dia turun. Dan lama-kelamaan mati terkubur dalam lumpur. Orang dalam lumpur membutuhkan pertolongan. Dan orang yang menolongnya adalah orang yang ahli. Demikian pun dengan manusia berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Manusia berdosa membutuhkan manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkannya dari maut. Dan Allah tahu. Allah peduli. Allah mengasihi manusia berdosa. Allah tidak rela
manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya, binasa di dalam dosa. Artinya binasa di dalam penghukuman kekal dalam api neraka. Ini yang Alkitab katakan dalam Roma 5 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat saudara. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Pelanggaran Adam membuat seluruh keturunannya, termasuk saudara dan saya, jatuh di dalam kuasa maut. Karena itu, untuk mengeluarkan manusia yang berada di dalam kuasa maut, butuh kasih karunia Allah. Apa artinya? Artinya hanya Allah yang sanggup mengeluarkan manusia dari kuasa maut. Karena itu Allah harus menjadi manusia. Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Allah membuat jalan agar manusia terlepas dari kuasa maut. Setiap manusia yang percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya mendapatkan kelepasan. Kuasa maut tidak lagi berkuasa atas hidupnya. Sebaliknya, dia memperoleh jaminan hidup yang kekal. Pertanyaannya, mengapa kau harus percaya Yesus? Karena Alkitab berkata, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah selain nama Yesus. Satu-satunya nama yang mampu untuk menyelamatkan. Yesus datang menjadi manusia, manusia sejati. Dia membayar lunas harga maut yang menguasai manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Ini suatu fakta. Yesus sungguh-sungguh mati. 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat itu adalah racun. Racun maut telah habis. Sengat maut telah ditelan di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Bagimu dan bagiku yang ada di dalam Kristus, racun maut yang membawamu kepada kebinasaan telah habis. Karena itu, bersyukurlah. Jadilah orang yang bersyukur. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ini berita sukacita buat kita pada hari ini. Kita semua telah dimerdekakan dari kuasa maut. Kita semua dilepaskan dari kuasa maut karena Yesus yang menang di atas kayu salib. Karena itu saya ajak jemaat Tuhan, pada malam hari ini, mari kita deklarasikan kemenangan kita. Kita boleh berkata, sekarang aku bebas. Kenapa? Karena Yesus yang telah membebaskan aku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Sekarang aku bebas, hutang dosa sudah lunas. Jangan biarkan dosa mengikatmu. Jangan biarkan dosa mengintimidasimu. Katakan, deklarasikan dengan lagu ini. Sekarang aku bebas. Sekarang aku bebas. Sekarang aku bebas. Hutang dosa sudahlah lunas. Yesus mati gantikanku di Kalvari. Ku puji Dia. Sekarang aku bebas. Sekarang aku bebas. Sekarang aku bebas. Hutang dosa sudahlah lunas. Yesus mati gantikanku di Kalvari. Ku puji Dia. Sekarang aku bebas. Di Kalvari ku puji Dia. Sekarang aku bebas. Haleluya. Saya bebas, saudara bebas, karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mengapa Yesus mau mati buat kita? Apakah karena kita ini terlalu baikkah? Ternyata tidak. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah besar. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah tidak menghendaki manusia di dunia ini, termasuk saudara dan saya, masuk di dalam penghukuman kekal. Karena itu Yesus harus datang. Kasih Yesus itu bukan hanya kepada kita Bapak Ibu. Kasih Yesus itu kepada dunia. Dan tahukah Bapak Ibu dan saya, kasih yang Dia punya buat kita, kasih yang lebih besar daripada penderitaan yang dialaminya. Secara spesifik, saya mau katakan, dalam setiap cambukan yang diterimanya, ada namamu dan namaku. Yesus dicambuk oleh orang Romawi. Dalam tradisi Romawi, hukuman cambuk bagi orang non-Romawi adalah 39 kali. Dengan cambuk yang bagaimana? Dengan cambuk yang pegangannya dari kayu atau besi. Lalu pada ujung tali-tali itu ada bulatan besi atau timah yang bergerigi. Atau juga tulang domba yang ditajamkan. Dan cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus 39 kali itu terbuat dari besi dan tulang yang tajam. Coba bayangkan Bapak Ibu, 39 kali, bukan satu kali. Ketika cambuk itu ditimpakan ke tubuhnya, satu kali sakit, 2 kali sakit, 3 kali dan seterusnya sampai 39 kali. Kalau boleh saya katakan, tubuhnya ledeh. Dan orang yang mencambuk dia tidak peduli kena di bagian mana. Pokoknya cambuk, cambuk, cambuk. Itu sebabnya Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53. 53, Yesaya 53 di sana dikatakan dia sangat menderita. Dia sangat hina. Bahkan dikatakan rupa pun tidak berbentuk.
penderitaannya sempurna. Belum lagi paku yang harus ditancapkan pada tangan dan kakinya. Saudara tahu ukurannya? 18 inci paling enggak. Lebih kurang 45 cm. 2 kilangan saya lebih dikit. Pakunya besar dan ikut tuh ditancapkan di dalam tangannya dan kakinya. Nancep, cep, cep, cep. Sempurna penderitaan yang ditanggungnya. Padahal Yesaya 53 ayat 5 berkata, Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menderita. Yesus terhina. Yesus tidak berbentuk rupa lagi. Karena siapa? Karena dunia. Karena saudara dan saya. Bapak Gembala kita, Pendeta Yohanes Haryono, merespon kasih Yesus dengan sebuah lagu yang berkata, Yesus kau menderita, gantikan daku. Tanganmu terpaku karena salahku. Sengsara salibmu selamatkan aku. Dan dia responnya begini, kini kuserahkan hidupku padamu. Mari bersama saya kita nyanyikan pujian ini. Yesus kau menderita, gantikan daku. Tanganmu terpaku karena salahku. Sengsara salibmu selamatkan daku. Kini ku serahkan hidupku padamu. Perbarui daku oleh Roh Kudus-Mu. Jadikanlah daku seperti Yesusku. Ku tetap setia memikul salibku, memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia memikul salibku, memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Bagaimana kita membalas kasih-Nya Tuhan yang sangat besar? Pada Jumat Agung hari ini di tahun 2020, saya mengajak semua IRCR, mari kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jangan
jadi pengikut Kristus abal-abal. Mari menjadi pengikut Kristus sejati yang diwujudkan, bukan lip service. Seperti apa itu wujudnya? Hiduplah seperti Yesus hidup. Biarlah hidupmu menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Di sana dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Saya adalah surat Kristus. Setiap pengikut Kristus sejati, engkau dan saya adalah surat Kristus. Di dalam surat Kristus ada cinta. Semua orang suka baca surat cinta. Zaman old, ketika saya masih remaja, orang paling senang membaca surat cinta. Dan pada waktu itu zamannya kami, zamannya surat-suratan. Nggak kayak anak zaman now. Ya. Dan kalau dapat surat cinta dari sang pacar atau sang kekasih, senangnya bukan main. Dibaca ulang-ulang. Sampai suratnya itu dilipat lagi, ditaruh di bawah bantal. Jangan bilang pengalaman. Ya. Jadi senang kalau baca surat cinta. Ya, senang banget, bukan hanya senang tok, banget gitu ya. Pertanyaan saya pada malam hari ini buat kita sebagai pengikut Kristus sejati. Seberapa besar cinta yang ada di dalam dirimu sehingga semua orang merindukan untuk terus membaca surat Kristus yang tertulis di dalam dirimu. Surat Kristus adalah surat cinta. Hari ini mari kita mencoba untuk mengukur kadar cinta yang ada di dalam diri kita. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus berkata dengan jelas di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Dia berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulangi. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi saya katakan mari kita ukur berapa besar kasih kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh berkata di dalam ayat ini, jikalau aku mengasihi Yesus, aku akan menuruti segala perintahnya. Dan apa yang Yesus katakan? Ada satu hukum yang Dia berikan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ada satu hukum
yang Tuhan berikan kepada pengikut Kristus sejati, yaitu hukum kasih. Hukum kasih kepada Tuhan Allah dan hukum kasih kepada sesama. Tadi saya katakan, jadi pengikut Kristus, jangan pengikut Kristus abal-abal. Tetapi jadilah pengikut Kristus sejati yang memiliki gaya hidup Yesus. Yang memiliki hidup Kristus, bahkan hidupmu adalah surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Mari kita aplikasikan hukum kasih ini. Kasih kepada Tuhan Allah, wujudkan. Melalui yang caranya bagaimana? Melalui waktu yang kau punya dalam hidupmu. Mungkin kau berkata, aku mengasihi Tuhan kok. Aku sudah memberikan persembahan. Aku sudah nyumbang gereja. Aku sudah melakukan ABCD. Melayani di gereja pun dari pagi sampai malam. Pagi lagi, malam lagi, dan seterusnya. Jemaat Tuhan, taulah. Apa yang paling Tuhan suka? Yang paling Tuhan suka adalah seperti Maria, yang selalu memilih yang terbaik dalam hidupnya. Dan apa kata Tuhan Yesus? Ketika Marta komplain terhadap sikap Maria, yang seolah-olah dia dibiarkan sendiri untuk melayani, untuk menjamu Yesus. Yesus berkata, Marta, Marta, kamu itu menyusahkan diri dengan hal-hal kayak gitu. Maria telah memilih yang terbaik. Dan yang terbaik adalah duduk di kaki Yesus. Engkau boleh mempersembahkan apapun kepada Tuhan. Namun yang paling baik, yang terbaik di mata Tuhan adalah ketika engkau duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia bicara. Berapa lama waktumu dalam sehari duduk diam di kaki Yesus? Ketika engkau memuji Tuhan, engkau berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Tetapi ketika Yesus minta waktumu, engkau masih berkata, Tuhan Yesus, sorry banget. Aku sibuk. Aku ngerjano ini banyak sekali Tuhan. Mari kita bertobat sama-sama. Usahakan dirimu untuk punya waktu pribadi dengan orang yang kau cintai. Kalau kau berkata, Yesus, aku cinta engkau, Dia pingin waktu yang spesial bersama Dia. Kau harus punya itu. Setiap hari kita selalu punya waktu bersama dengan Dia. Ini yang dikatakan di IRC. Mari kita melekat hati kepada Tuhan. Melekat hati kepada Tuhan artinya setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita punya waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Jangan lupa doa, pujian, penyembahan, dan firman. Di mana saudara dapatkan itu? Ketika saudara duduk di kaki Yesus. Itu wujudnya. Kalau saudara dan saya pengikut Kristus sejati, ini pasti kau lakukan. Tidak ada orang yang saling jatuh cinta dan tidak mau dekat. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Rasa-rasanya itu ya wes pagi siang sore malam sama-sama terus kan gitu. Ya. Mari kita bangun hidup ini. Kalau kita menamakan diri kita pengikut Kristus sejati, miliki waktu persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Itu bukti bahwa engkau mengasihi Dia. Lalu bagaimana mengasihi sesama? Jika engkau mengasihi sesamamu, engkau pasti merindukan dia selamat seperti engkau selamat. Mari bersama jemaat Tuhan, sama-sama kita wujudkan ini di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Yesus lakukan buat kita, kematiannya menjadi sangat berharga buat kita. Dengan cara mengaplikasikan kehidupan di dalam kasih.
biarlah kasih kita menjadi kasih yang tulus. Bukan kasih yang pura-pura, tidak. Miliki komitmen sungguh-sungguh pada tahun ini. Saya mau lebih mengasihi Tuhan. Dan saya mau mengasihi sesama. Mari kita buktikan itu bersama-sama. Ketika kita berkata mau mengasihi sesama, doakan keselamatannya. Rajinlah memberitakan Injil atau kabar sukacita agar banyak orang menerima keselamatan di dalam Kristus. Masihkah kita punya semangat? One more for Jesus. Kalau engkau mengasihi sesamamu, ini akan ada di dalam hatimu. Ini akan ada di dalam jiwamu. Ini akan ada di dalam tindakanmu. Dan engkau akan selalu berkata, one more for Jesus. Dunia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Menjadi tanggung jawabmu dan tanggung jawabku sebagai pengikut Kristus sejati. Beritakan kabar keselamatan itu. Agar dunia tidak binasa. Dalam masa COVID-19 ini, masihkah kita punya waktu untuk berdoa bagi mereka, sesama anak bangsa yang sedang terpapar di rumah-rumah sakit? Masihkah ada waktu untuk kita berdoa bagi tim medis yang siang malam terus merawat mereka? Mari ambil kesempatan untuk berdoa tiap hari. Biarlah wabah ini cepat berlalu dari negeri kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kualitas kasih yang bagaimana yang saudara punya? Kualitas kasihmu kepada Kristus itu ditunjukkan dari kualitas pelayananmu. Saya percaya setiap orang yang mengasihi Tuhan, pelayan-pelayan yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mempersembahkan yang terbaik bagi yang dicintainya. Yesus adalah pemilik pelayanan. Jangan melayani suka-suka. Tahu enggak? Bedanya pelayan yang sungguh-sungguh dan yang suka-suka. Yang suka-suka itu gampang, ya, gampang sekali untuk melihatnya. Kalau enggak mau dituntut, itu orang yang pelayanannya suka-suka. Orang yang tidak mau dituntut, pelayan yang tidak mau dituntut, itu artinya pelayan suka-suka. Tapi nek ngomong, aku pengikut Kristus sejati. Kalau itu engkau dan aku, hari ini kita bertobat. Saya selalu katakan di tempat ini, seringkali pelayan-pelayan Tuhan menganggap Tuhan itu pengemis. Sehingga kita suka-suka. Harus dicari dulu. Kamu tugas loh ya. Maaf. Terlalu banyak alasan. Saya katakan sekali lagi, kalau engkau pelayan Tuhan, jangan jadi pelayan Tuhan yang suka-suka. Tuhan muak dengan pelayan model kayak gitu. Jadi pelayan Tuhan yang all out, berani terima pelayanan, berani sungguh-sungguh. Apapun tantangannya, siap untuk maju terus. Itu pelayan Tuhan yang sejati. Jika engkau suami, istri, anak-anak di dalam sebuah keluarga, berapa besar kadar kasihmu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu? Hai suami-suami, kasih istri dan anak-anakmu. Hai istri-istri, kasih suami dan anak-anakmu. Hai anak-anak, kasihi orang tuamu. Dan hai orang tua, kasihi anak-anakmu. Wujudkan itu kalau engkau memang benar-benar adalah pengikut Kristus sejati.
kasih yang bisa diwujudkan, kasih yang bisa dilihat. Kasih itu memberi, bukan menerima. Saya ulangi sekali lagi, kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Yesus mengasihi dunia, Dia memberikan hidupnya bagi dunia. Mari semua jemaat Tuhan, IRCR, tahun ini kita ambil sebuah keputusan dalam diri kita. Aku mau jadi pengikut Kristus sejati, memiliki hidup seperti Yesus hidup. Dan apa itu? Kasih. Aku akan buktikan kepada dunia bahwa aku surat Kristus yang menyebarkan cinta. Surat Kristus yang selalu memancarkan kasih. Biarlah pada hari ini kasih dari surga boleh memenuhi kita semua. Boleh memenuhi setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Ketika kita menyanyikan lagu kasih dari surga ini, impikan di dalam impianmu, di dalam impian imanmu, aku akan lebih mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Aku akan lebih mengasihi keluargaku. Sebagai suami, engkau mengasihi istri dan anak-anak. Sebagai istri, mengasihi suami dan anak-anak. Sebagai anak-anak, mengasihi orang tua. Sebagai orang tua, mengasihi anak-anak. Biarlah kita semua dipenuhi dengan kasih dari surga. Kasih dari surga adalah kasih yang tulus, kasih yang walaupun kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tanah Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa, hamba-Mu berdoa agar sungguh kasih dari surga boleh memenuhi setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus sejati yang senantiasa memancarkan kasih. Penuhi kami Tuhan dengan kasih Yesus. Biarlah semua orang boleh menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah
kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan kebenaran ini di dalam diri kami. Sungguh Tuhan, kami merindukan semua IRCR dimanapun berada menjadi pengikut Kristus sejati yang senantiasa hidup di dalam kasih. Benar-benar gaya hidup Yesus menjadi gaya hidup kami. Setiap hari kami dapat wujudkan itu. Dan melalui hidup kami ada banyak orang yang menerima Yesus di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dipenuhi dengan kasih dari surga. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus di Jumat Agung pada hari ini. Biarlah apa yang kita terima hari ini menjadi berkat bagi kita. Di dalam perjamuan kudus ini, kita mempersekutukan diri kita dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bersama kita katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit,
sayang. Haleluya. Haleluya. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib, dia makan perjamuan bersama para muridnya. Yang pertama, dia mengambil sebuah roti, diucapnya syukur, lalu dipecah-pecahkannya. Dan diberikan kepada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena orang banyak. Dan setelah dia makan, diambilnya cawan, diucapnya syukur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri. Siapkanlah roti dan anggur. Ikutilah perjamuan ini. Peganglah roti di tangan kananmu. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Sembah dia. Sembah dia yang telah dipecah-pecahkan. Untuk korbanmu yang membebaskanku, yang menebusku, aku bersuka Ya. cita. Dipecahkan Engkau karena salah kita, dari dosa kita. kau ampuni. Sembahlah dia. Sembah dia, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Saudaraku, makanlah. Makanlah. dalam nama Yesus. Makan. Demikian juga anggur ini. Angkat tinggi. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Sembah dia. Karena inilah lambang darah Yesus. Sesuatu perjanjian yang baru. Luar biasa. Sembahlah dia. Sembahlah dia. Darah Yesus yang menghapuskan semua dosa kita, Ya, memulihkan kita. amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Minumlah. Yesus tersalib di Golgota, Berita sengsara bagi bagi kita, segala dosa tanggungnya ditanggung
yang berdosa. Yang berdosa, Juru Selamatku, Juru Selamatku, Maha Suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Yesus tersalib di Golgota, derita sengsara bagi kita, segala dosa ditanggung-Nya, untuk selamatkanku yang berdosa. Juru Selamatku, Juru Selamatku, Maha Suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Bapa, ampuni dosa mereka, itu doanya bagi kita. Dia rela derita, sungguh heran dengan kasih-Nya selamatkanku. Juru Selamatku, Juru Selamatku, Maha Suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Jadi tebusan penuh rahmat. Haleluya. Saya percaya malam hari ini kita telah diubahkan oleh Tuhan. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Terlebih dahulu mari kita berdoa, biarlah persembahan yang kita bawa menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan ini kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, apa yang kami bawa di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan bersukacita dengan apa yang kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi persembahan. Haleluya. Amin. Sekarang aku bebas, sekarang aku bebas, hutang dosa sudah lunas. Yesus mati gantikanku, di Kalvari ku puji
Sekarang aku bebas. Haleluya, haleluya. Saudara sudah dibebaskan. Mari bersama-sama kita lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita mendengarkan pengumuman. Kita simak sepanjang minggu-minggu yang akan datang, meskipun kita berjauhan, tapi kita tetap bisa bersekutu bersama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pengumumannya hanya satu. Hari Minggu kita akan ketemu kembali di 07.15 dalam ibadah Paskah bersama. Jangan lewatkan ya, atur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita tetap bisa beribadah. Ini saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat, kita semua bangkit berdiri, kita buka tangan kita. Mari kita terima berkat Tuhan yang luar biasa. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku memujimu, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku memujimu. Di akhir daripada ibadah Jumat Agung pada hari ini, kami menaikkan syukur dan pujian bagi Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, yang telah mati, disalibkan bagi kami. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, dan semua kami umat-Mu akan terus memuji dan menyembah-Mu. Kami semua umat-Mu akan terus memberitakan Engkau Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah bagi setiap jemaat-Mu, baik secara pribadi, keluarga, maupun usaha mereka. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus-Nya akan terus bersama-sama kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Sekarang aku bebas, sekarang aku bebas. Haleluya. Dosa sudah lunas. Yesus mati gantikanku. Di Kalvari ku puji Dia. Sekarang aku bebas, sekarang aku bebas. Sekarang aku bebas, hutang dosa sudah lunas. Yesus mati gantikanku. Di Kalvari ku puji Dia. Sekarang aku bebas, di Kalvari ku puji Dia. Sekarang aku bebas, di Kalvari ku puji Dia. Sekarang aku bebas. Amin, amin, amin. Selamat bersekutu bersama keluarga dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.